Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, para sahabat, sahabati, rekan dan rekanita rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Aswaja Center, terutama dalam bidang sekte di dalam Islam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai informasi, ini adalah pertemuan ke-9 kita, di mana di dalam pertemuan ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang kelompok Zaidiyah. Zaidiyah merupakan kelompok Syiah yang paling moderat. Namun sebelum kita memulai kajian tentang Zaidiyah ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah ini, almarhum almarhumah dari keluarga kita semua, jika mempunyai kesalahan, mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala pahala ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kelompok Syiah dari sektor yang radikal. Kita katakan bahwa kelompok Syiah ini tidaklah satu level. Ada yang radikal, ada yang moderat. Asy-Syi'atu bainal i'tidali wal ghulu. Kita katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa contoh dari Syiah yang ghulu, Syiah yang ekstrim. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah para ulama ini kemudian bisa mengklasifikasikan kepada dua kelompok besar, yaitu kelompok yang ghulu, kelompok yang ekstrim, dan juga kelompok yang i'tidal, kelompok yang moderat. Atas landasan apa mereka mengelompokkan Syiah pada dua kelompok besar ini? Maka jawabannya adalah
atas dasar pendapat-pendapat yang ada di dalam kelompok itu. Sebagai contoh, kita tahu kemarin ada 3 kelompok Syiah yang tergolong sebagai kelompok yang hulu. Salah satunya adalah As-Sabaiyah, di mana As-Sabaiyah ini mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu sudah bersatu dengan Ali bin Abi Thalib. Tentu keyakinan ini sungguh sangat jauh dari hakikat keislaman. Sungguh keyakinan bahwa al-hulul, Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ini tentu sangatlah jauh. Kemudian ada Al-Wurabiyah, kelompok Syiah yang juga ekstrim. Mengapa kemudian Al-Wurabiyah ini disebut sebagai kelompok Syiah yang ekstrim? Karena salah satu ajaran mereka yaitu adalah malaikat Jibril telah salah alamat memberikan wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, karena antara Ali dengan Nabi Muhammad itu mukanya mirip, maka kemudian Jibril salah alamat. Tentu pendapat ini juga sama, sungguh jauh dari ajaran Islam. Oleh karena itu Al-Wurabiyah dikategorikan oleh ulama dalam kelompok Syiah yang hulu. Kemudian juga ada Kaisaniyah. Kaisaniyah ini disebut dengan Syiah yang hulu juga karena mereka percaya adanya reinkarnasi, adanya arwah yang pindah tempat ke jasad yang lainnya. Tentu kita tidak mempercayai itu dalam ajaran Islam. Yang namanya orang meninggal, maka semua arwah itu akan dikumpulkan dalam satu alam, yaitu alam barzakh. Itu yang kemudian diimani oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Nah, karena Kaisaniyah ini memiliki pendapat seperti itu, tanasukh al-arwah, kemudian juga al-bada, bahwa Allah itu tidak mengetahui kemudian menjadi tahu. Nah, ini juga tidak bisa diambil pendapatnya seperti itu. Oleh karena itu kemudian Kaisaniyah dikategorikan oleh para ulama sebagai Syiah yang hulu, sebagai Syiah yang terlalu ekstrim. Nah, ini sayap yang pertama. Sayap yang berlawanan itu ada disebut dengan Syiah yang i'tidal, Syiah yang moderat. Salah satu Syiah yang moderat itu ada namanya Az-Zaidiyah. Kita baca di sini, hadhil firqatu hiya aqrabu firaqis syi'ati ilal jama'atil islamiyyati wa aktsaru i'tidalan. Ketahuilah sesungguhnya Syiah Zaidiyah ini merupakan kelompok Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ajaran-ajarannya tidak terlalu jauh dengan Syiah, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahiyya lam tarfa' al-a'immah ila martabatin nubuwah. Mereka tidak menjadikan imam-imam yang mereka percayai itu setara dengan para nabi. Kita tahu di Sabaiyah contohnya, mereka menjadikan para imam mereka, terkhusus Ali bin Abi Thalib, berada di atas derajat Nabi Muhammad SAW, bahkan setara dengan Tuhan. Nah, ini tentu akidah yang sangat melenceng jauh dengan apa yang kita pelajari di dalam Islam. Nah, Zaidiyah itu tidak seperti itu. Mereka menganggap bahwa imam yang mereka angkat itu tidak ubahnya seperti manusia pada umumnya. Tidak ada kelebihan yang khusus di antara para imam dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dikatakan di sini bal aitabaruhum kasairin nas. Ya sama. Derajatnya sama dengan orang-orang pada umumnya. Hanya saja
para imam ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu mereka mempunyai derajat yang tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Ini yang pertama. Yang kemudian para ulama mengelompokkan Syiah Zaidiyah ini sebagai kelompok yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang moderat. Yang kedua, walam yukaffiru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu berbeda dengan Syiah-Syiah yang lainnya. Syiah Rafidhah contohnya, di mana mereka mengkafirkan dua pemimpin atau dua khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar. Wahum yukaffiru asy-syaikhain. Ini Syiah pada umumnya. Namun Zaidiyah ini tidak. Mereka tidak mengkafirkan dua khalifah itu. Bahkan mereka menerima kepemimpinan dari Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, mengapa disebut dengan Zaidiyah? Wa imamu hadhil firqati Zaid bin Ali Zainal Abidin. Imam atau imam besar, pemimpin dari Zaidiyah ini, pendirinya yaitu Imam Zaid. Makanya kemudian kelompok ini disebut dengan Zaidiyah, diambil dari kata pendirinya yaitu Zaid. Zaid bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali. Jadi setelah Nabi Muhammad itu ada 5 imam yang dipercayai oleh Zaidiyah. Yang pertama Ali, kemudian Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, dan yang terakhir itu adalah Zaidiyah. Wa qad kharaja ala Hisham ibnu Abdul Malik. Jadi ketika Imam Zaid ini hidup, yang menjadi raja ketika itu adalah Hisham ibnu Abdul Malik, salah satu raja dari dinasti Umayyah. Kemudian beliau dengan Hisham ini terjadi konflik dan terjadi perang, dan di perang itu Imam Zaid ibnu Ali Zainal Abidin gugur mati syahid. Sebagaimana Syiah pada umumnya, isu sentral yang diangkat itu adalah masalah politik, masalah kepemimpinan. Dan itu pun juga berlaku pada Syiah Zaidiyah ini. Kalau kita tadi menyatakan bahwa ada 5 imam yang dipercayai oleh Zaidiyah yang kita katakan tadi. Namun ada hal yang menarik dari sosok Zaid ibnu Ali Zainal Abidin ini. Di samping beliau itu aktif dalam politik, ternyata beliau itu juga luar biasanya adalah terkenal sebagai orang yang mempunyai ilmu yang dalam, mempunyai ilmu wawasan yang sangat luas. Bahkan murid-muridnya itu banyak sekali, termasuk Wasil ibnu Atha, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian banyak lagi yang lainnya yang berguru kepada beliau, kepada Zaid ibnu Ali Zainal Abidin. Dikatakan di sini, wal imam faqihun wa mutakallimun. Beliau ini seorang faqih, orang yang ahli dalam ilmu fikih. Wa mutakallimun, dan orang yang ahli dalam ilmu teologi. Dalam fikih beliau mewarisi satu kitab yang sampai sekarang menjadi rujukan. Namanya Kitabul Majmu'. Ini luar biasanya dari sosok Imam Zaid ibnu Ali Zainal Abidin.
Kemudian kita di sini akan mencoba menggali apa yang menjadi pikiran-pikiran dari Zaidiyah ini yang kemudian membawa mereka pada kelompok yang i'tidal, kelompok yang tidak wulu, kelompok yang moderat. Yang pertama, وَالزَّيْدِيَّةُ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْإِمَامَ الَّذِي أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَيَّنَهُ بِالْإِسْمِ وَالشَّخْصِ بَلْ عَرَّفَهُ بِالْوَصْفِ. Nah, ini perbedaan antara Syiah Zaidiyah dengan Syiah yang lainnya. Kalau Syiah yang lainnya itu dikatakan bahwa mereka percaya penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditunjuk secara langsung, jelas orangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang disebut dengan at-ta'yinu bis-syakhs wa bil ism, namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, barang siapa yang mengambil hak Ali bin Abi Thalib, maka dia berhak untuk dibenci. Maka Abu Bakar berhak dibenci. Bahkan kata Syiah itu berhak dikafirkan. Pun juga dengan Umar. Zaidiyah tidak seperti itu. Zaidiyah mereka percaya bahwa suksesi ataupun kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah diberikan gambarannya oleh Rasulullah berupa sifat-sifatnya, sifat-sifat karakteristik imam yang akan menggantikan Rasulullah itu telah disebutkan oleh Rasul. Hanya saja Rasul tidak menyatakan dengan jelas siapakah sosok yang mempunyai sifat-sifat itu. Sehingga siapapun terbuka. Yang penting ada sifat-sifat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sifat-sifat yang seperti apakah yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menggantikan Rasul setelah beliau meninggal? Zaidiyah mempercayai bahwa sifat-sifatnya adalah wahadil awsaf tujibu ayyakuna hashimiyan. Yang pertama adalah dia keturunan Hashim. Wara'an, orang yang wara', aliman, alim, mempunyai ilmu yang sangat dalam, yakhruj da'iyan li nafsihi, kemudian juga berkiprah, berkecimpung dalam dakwah. Kemudian setelahnya juga mereka memberikan persyaratan yang khusus, ayyakuna fatimiyan, harus merupakan keturunan dari Fatimah. Nah, setelah kita melihat sifat-sifat yang ada itu, ternyata sifat yang kita sebutkan tadi mengarah kepada satu sosok yang jelas. Siapakah itu? Yaitu Ali ibnu Abi Thalib. Namun dalam fakta sejarah menyatakan setelah Rasulullah wafat, ternyata yang menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya ada Umar. Kemudian setelahnya ada Utsman. Baru setelah itu ada Ali ibnu Abi Thalib. Nah, mengapa kemudian terjadi seperti itu? Bagaimanakah sikap Syiah Zaidiyah ini? Nah, kata para ulama tentang Zaidiyah ini, mereka mempercayai, mereka meyakini dan mengamini kepemimpinan dari Asy-Syaikhain, kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Mengapa? Karena juga di samping mereka menyatakan bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu sudah diwasiatkan secara awsaf, sifat-sifatnya, ternyata juga boleh diselenggarakan melalui demokrasi, melalui pemilihan. Kita baca di sini ada redaksinya. Fa in ikhtara ahlu al-hil wal 'aqd fil ummati imaman lam yastawfi ba'du hadhihi sifat wa bay'uhu sahhat imamatuhu wa lazimat bay'atuhu.
Meskipun secara sifat itu tidak terkumpul dalam satu sosok seseorang, namun seseorang ini telah dibaiat, telah diakui, telah dipilih oleh dewan ahlul hilli wal aqd, maka itu wajib diterima kekhalifahannya, tidak boleh ditolak. Berdasarkan itu maka mereka kemudian menerima kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Wa ala dzalikal asl aqarra al-Imam Zaid imamat asy-syaikhaini Abi Bakar wa Umar wa lam yukaffir ahadan minas sahabah. Mereka tidak mengkafirkan sahabat. Beda dengan Syiah yang lainnya. Kalau Syiah yang lainnya justru mengkafirkan. Ada cerita menarik ketika Imam Zaid ibnu Ali Zainal Abidin ini didatangi oleh beberapa Syiah yang lain kelompok. Katakanlah Syiah Imamiyah. Mereka ketika itu datang kepada Imam Zaid dan menyatakan suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Imam Zaid, apakah jenengan mempercayai dan mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Maka apa jawabannya Imam Zaid? Ya, saya mengakui. Nah, sebagaimana Syiah pada umumnya, mereka tidak mengakui. Nah, kemudian mereka mengajak Imam Zaid ini supaya tidak mengakui kekhalifahan dari dua syekh ini, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Imam Zaid ini menolak, tetap pada gagasannya, yaitu menerima kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Akhirnya kemudian, jika demikian, kata orang Syiah pada umumnya itu kepada Imam Zaid, jika demikian maka kami akan menolakmu. Nah, dalam bahasa Arab itu menolak adalah rafadha. Rafadha yarfudu, menolak. Kemudian jawabannya dari Imam Zaid, ya, saya juga menolakmu, maka pergilah kamu. Nah, maka kemudian atas dasar itu kemudian muncul istilah Rafidhah, yaitu kelompok-kelompok orang yang menolak. Rafidhah, orang yang menolak apa? Menolak kepemimpinan atau khilafah atau khalifah Abu Bakar dan Umar, menolak syaikhain. Nah, maka kemudian Syiah yang menolak dua kepemimpinan itu, maka kemudian disebut dengan Rafidhah. Dari mana asal muasalnya? Yaitu dari cerita ini, dari cerita Imam Zaid ibnu Ali Zainal Abidin. Ini salah satu ajaran yang kita bisa pelajari dari Zaidiyah, yang kemudian mereka dianggap sebagai Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga yang menarik dari ajaran Zaidiyah ini adalah, wa min madhhabiz Zaidiyyati jawazu mubaya'ati imamaini fi iqlimain bihaitsu yakunu kullu wahidin minhuma imaman fil iqlim alladhi kharaja fihi ma dama mutahalliyan bil awsaf allati dzakaruha. Mereka memperbolehkan dalam dua tempat dalam satu negara yang sama itu ada dua pemimpin, anggaplah gubernur. Tidak apa-apa, bagi mereka itu tidak apa-apa. Dan ini menyalahi apa yang dipercaya oleh Syiah pada umumnya. Zaidiyah memperbolehkan adanya dua imam dalam dua iklim yang masuk dalam satu naungan negara yang satu. Ini menarik sekali. Asalkan, kata mereka, kata Zaidiyah, asalkan para imam ini sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Nah, ini menarik sekali, beda dengan Syiah pada umumnya. Kemudian juga pendapat mereka Zaidiyah ini bahwa mut'ah tidak boleh. Mut'ah nikah kontrak itu tidak boleh. Nah, ini berbeda dengan
Syiah pada umumnya, jika Syiah pada umumnya mereka menyarankan bahkan menjadikan orang-orang yang mut'ah itu mempunyai derajat tinggi daripada orang yang tidak mut'ah. Wah, ini menarik sekali. Zaidiyah berarti ada banyak aspek-aspek yang berbeda dengan Syiah pada umumnya. Namun kemudian lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tentang isu orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bagaimanakah pendapat Imam Zaid Ibnu Ali Zainal Abidin? وَالزَّيْدِيُّونَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مُرْتَكَبَ الْكَبِيرَةِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ مَا لَمْ يَتُبْ تَوْبَةً نَصُوحًا. Zaidiyah ini percaya, mempunyai keyakinan bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka mereka akan kekal di neraka asalkan andai saja mereka tidak bertaubat. Kalau mereka bertaubat, maka ada kemungkinan keluar dari neraka. Ini kita lihat mereka begitu dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dalam masalah murtakab atau orang yang dosa besar ini menjadi isu yang hangat dalam pembincangan sekte-sekte terdahulu. Ada yang menyatakan bahwa mereka orang-orang yang dosa besar ini ada yang menyatakan fasik, ada yang menyatakan kafir, ada yang menyatakan munafik, ada yang menyatakan mukhalladun finnar, ada yang menyatakan berada di satu tempat di antara dua tempat, al-manzilu bainal manzilatain. Kemudian dalam perkembangannya ternyata Zaidiyah ini kemudian cenderung menolak kepada kepemimpinan Syaikhain. Wa min ba'di dzalika dha'afa al-madhhab az-Zaidi wal madhahib asy-Syi'iyyah al-ukhra qad ghalabathu. Dalam dinamikanya Zaidiyah ini kemudian mulai melemah, dan Syiah pada umumnya, Rafidhah, mempengaruhi mereka, dan beberapa kalangan Zaidiyah ini kemudian ikut kepada Rafidhah. Dalam ikut seperti apa? Mereka kemudian tidak menerima kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar, termasuk dalam kalangan orang-orang Rafidhah. Sehingga kita bisa katakan di sini dalam perjalanannya Zaidiyah ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu Zaidiyah yang mutaqaddimin, yang terdahulu, yang awal-awal, di mana mereka mempercayai dan mengakui kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua al-mutaakhirin, yaitu Zaidiyah yang akhir-akhir atau zaman-zaman sekarang. Ini mereka menolak kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Wa ala dzalika naqul inna az-Zaidiyyata qisman al-mutaqaddimuna minhum fahum la ya'udduna rafidatan, yang dulu-dulu dan mereka tidak termasuk dalam Rafidhah. Wa ya'tarifuna bi imamati syaikhaini Abi Bakr wa Umar, mereka mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal mutaakhirun
wa hum yarfudunaha dan yang terakhir yaitu mereka menolak Imam Syaikhain Abu Bakar dan Umar. Ini dinamika dari Zaidiyah. Pertanyaannya, bagaimanakah Zaidiyah pada kurun saat ini? Wal madhab az-Zaidi al-an qa'imun bil Yaman. Sekarang mazhab Zaidi ini masih ada dan mereka tinggal di negara Yaman. Jika Sabaiyah, Hurabiyah, Kaisaniyah itu sudah tidak ada pengikutnya saat ini, maka Zaidiyah ini masih ada, terutama di negara Yaman. Mereka termasuk yang seperti apa coraknya? Apakah yang mutaqaddimun atau yang mutaakhirun? Wa huwa aqrab ila al-madhhab az-Zaidi 'inda al-mutaqaddimin. Mereka lebih dekat coraknya kepada corak yang lama, yaitu yang menerima Imam Abu Bakar dan Umar, dan mereka tidak mengkafirkannya. Ini yang bisa kita sampaikan tentang Zaidiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertemuan setelahnya kita akan membahas kelompok Syiah yang moderat, yaitu Al-Imamiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan kata sengaja ataupun tidak disengaja, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.